Ayah, apa ayah menangis? Suara lembut Rina memecah keheningan malam yang sunyi. Pukul 2 dini hari. Aku sedang duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, memandangi foto almarhum istriku di bawah cahaya bulan yang temaram. Aku tidak menyadari air mata telah membasahi pipiku hingga Rina menyodorkan selembar tisu. Maaf Rina, ayah membangunkanmu. Ya? Tanyaku serak, buru-buru menghapus air mata. Tidak ya, aku terbangun karena haus. Ia duduk di sofa di seberangku, menjaga jarak yang sopan namun hangat. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. Ayah, merindukan ibu? Sangat, jawabku jujur. Rumah ini terasa begitu besar dan kosong tanpanya. Terkadang, rasanya seperti aku hanya tinggal menunggu giliran untuk menyusulnya. Rina menunduk. Aku mengerti rasanya ya. Aku juga. Merasa sangat sendirian di apartemen itu. Bayu selalu sibuk. Dan aku merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Malam itu, di tengah hujan gerimis yang mulai turun di luar jendela, dua jiwa yang terluka saling membuka diri. Tidak ada hasrat terlarang. Tidak ada sentuhan yang salah. Hanya ada dua manusia yang kesepian. Seorang ayah mertua dan menantu perempuannya, yang mencoba saling menguatkan di tengah badai kehidupan masing-masing. Semua berawal pada awal bulan April, saat bunga-bunga flamboyan di halaman mulai bermekaran dengan indahnya. Namun, keindahan itu terasa hampa bagiku. Namaku Jaya, 67 tahun. 6 tahun lalu, istriku meninggal dunia, membawa serta separuh jiwaku. Sejak saat itu, aku hidup seperti robot di rumah joglo tua ini. Bangun, makan, merawat taman, tidur. Begitu terus, hari demi hari, tanpa ada tawa atau kehangatan. Suatu sore, telepon berdering. Itu Rina, menantuku. Suaranya terdengar ragu dan lemah. Ya, bolehkah aku menginap di rumah ayah barang sebulan? Bayu harus dinas ke luar negeri, dan aku butuh suasana baru. Tentu saja aku mengiyakan. Bayu, putraku satu-satunya, memang gila kerja. Aku sering mendengar keluhan Rina tentang betapa jarang suaminya ada di rumah. Sebagai seorang ayah, aku merasa bersalah. Mungkin aku gagal mendidik Bayu tentang pentingnya keluarga. Rina tiba pada hari Sabtu. Saat aku membuka gerbang, hatiku mencelos. Ia terlihat begitu kurus dan rapuh. Wajahnya yang dulu ceria kini redup, matanya kehilangan binar. Ia seperti bunga yang layu, karena kurang disiram kasih sayang. Selamat datang, Rina. Anggap saja rumah sendiri, sapaku, berusaha terdengar sehangat mungkin. Terima kasih ya. Maaf merepotkan. Hari-hari pertama kami lalui dengan canggung. Aku tidak terbiasa ada orang lain di rumah ini, dan Rina pun tampak berhati-hati. Ia menghabiskan banyak waktu di kamar, atau duduk melamun di teras belakang. Aku sering melihatnya menatap kosong ke arah taman, seolah sedang mencari jawaban atas pertanyaan yang tak terucap. Suatu malam, aku mendengar suara isak tangis tertahan dari kamarnya. Hatiku perih. Ingin rasanya aku mengetuk pintu dan menenangkannya, tapi aku tahu batasan. Aku hanya bisa duduk di ruang tamu, menemani kesedihannya dalam diam, berdoa agar ia bisa menemukan kedamaian. Perlahan, keadaan mulai berubah. Mungkin karena udara desa yang segar, atau mungkin karena ketenangan rumah tua ini. Rina mulai keluar dari cangkangnya. Ia mulai ikut membantuku merawat kebun sayur di belakang rumah. Yah, tomatnya sudah merah-merah. Serunya suatu pagi, wajahnya berbinar senang. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya tersenyum tulus sejak ia datang. Iya, nanti siang kita buat sambal tomat ya. Boleh ya? Aku yang ulek sambalnya. Kami mulai memasak bersama. Dapur yang selama 6 tahun ini dingin dan sepi, kini kembali hangat oleh aroma masakan dan denting peralatan dapur. Kami makan siang bersama di teras, ditemani angin sepoi-sepoi. Masakan ayah enak sekali, pujinya tulus. Ini resep ibumu dulu. Ayah belajar darinya. Mata Rina berkaca-kaca. Ibu pasti bahagia di sana, melihat ayah masih mengingat semua resepnya. Ayah harap begitu. Hubungan kami tumbuh menjadi persahabatan yang unik. Kami berbagi cerita tentang masa lalu. Aku bercerita tentang kenakalan Bayu saat kecil, dan Rina bercerita tentang mimpinya membuka toko kue. Kami tertawa bersama, hal yang sudah lama tidak kulakukan. Aku merasa seperti memiliki seorang putri yang tidak pernah kumiliki. Dan mungkin Rina merasa memiliki sosok ayah yang mendengarkannya, sesuatu yang mungkin kurang ia dapatkan dari ayahnya sendiri atau bahkan suaminya. Namun,
Di balik kehangatan itu, aku tahu Rina masih menyimpan luka. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur, listrik padam. Kami duduk di ruang tengah diterangi cahaya lilin. "Iya," panggilnya pelan. "Apa ayah pernah merasa gagal?" "Gagal? Tentu saja. Sering. Aku merasa gagal sebagai istri. Aku Rina." Air matanya menetes. "Bayu sepertinya tidak bahagia bersamaku. Dia lebih memilih pekerjaannya. Apa aku kurang baik? Apa aku kurang cantik?" Hatiku hancur mendengar keraguan dirinya. "Tidak, Rina. Kamu wanita yang hebat. Kamu sabar, perhatian, dan tulus. Bayulah yang belum menyadarinya. Dia terlalu sibuk mengejar ambisi, sampai lupa pada harta yang paling berharga di rumahnya." Aku memberanikan diri menepuk punggung tangannya dengan lembut, layaknya seorang ayah menenangkan anaknya. "Jangan pernah meragukan nilaimu sendiri, nak. Kamu berhak bahagia." Rina menatapku, matanya basah. "Terima kasih ya." Kata-kata ayah sangat berarti buatku. Rasanya hangat. Malam itu, kami berbicara panjang lebar tentang arti pernikahan, tentang komitmen, dan tentang memaafkan. Tidak ada batas yang dilanggar, hanya dua hati yang saling menyembuhkan. Aku menyadari, kehadiranku di sini bukan untuk menggantikan suaminya, tapi untuk menjadi sandaran sementara, seorang ayah yang menguatkan putrinya agar bisa berdiri tegak lagi. Sebulan berlalu begitu cepat. Waktunya Rina kembali ke Jakarta semakin dekat. Suatu pagi Bayu menelepon. Ia sudah kembali dari luar negeri dan akan menjemput Rina. Hari itu, aku dan Rina duduk di teras, menikmati teh sore terakhir kami. "Yah, aku harus pulang besok," katanya pelan. "Iya, suamimu sudah pulang. Tempatmu ada di sampingnya." Aku takut ya, takut semuanya kembali seperti semula. Sepi, dingin, sendiri. "Tidak akan. Kamu sudah berubah, Rina. Kamu lebih kuat sekarang. Dan ingat, jika kamu merasa sepi, rumah ini selalu terbuka untukmu. Ayah akan selalu ada di sini." Rina tersenyum. Kali ini senyum yang penuh keyakinan. "Terima kasih ya, sebulan ini adalah hadiah terindah. Ayah telah menyelamatkanku. Kamu juga telah menyelamatkan ayah, nak. Kamu membuat rumah ini hidup kembali." Keesokan harinya, mobil Bayu memasuki halaman. Putraku turun, terlihat lelah namun rapi dengan setelan kerjanya. Rina menyambutnya di teras. Ada kecanggungan di antara mereka. "Apa kabar ya?" sapa Bayu sambil menyalamiku. "Baik. Istrimu sudah menunggumu." Bayu menatap Rina. Ia sepertinya menyadari perubahan pada istrinya. Rina terlihat lebih segar, lebih tenang, dan ada cahaya di matanya yang dulu redup. "Maaf ya, aku lama perginya," kata Bayu canggung. "Tidak apa-apa, Mas. Ayah menjagaku dengan baik," jawab Rina sambil tersenyum tulus. Sebelum mereka pergi, aku memanggil Bayu ke samping. "Bayu, dengar ayah. Kamu punya istri yang luar biasa. Jangan sia-siakan dia lagi. Ayah sudah tua, ayah tahu bagaimana rasanya kehilangan. Jangan sampai kamu menyesal saat semuanya sudah terlambat." Bayu terdiam, lalu mengangguk pelan. "Iya ya, aku mengerti. Terima kasih sudah menjaga Rina." Aku menatap mobil mereka yang perlahan menjauh meninggalkan desa. Rumahku kembali sepi. Tapi kali ini, kesepian itu tidak lagi terasa menyakitkan. Ada kehangatan yang tertinggal di setiap sudut rumah, kenangan tentang tawa Rina, aroma masakannya, dan percakapan-percakapan kami yang menyembuhkan. Aku tahu, tugasku sudah selesai. Aku telah mengembalikan senyum di wajah menantuku, dan mungkin memberikan kesempatan kedua bagi pernikahan putraku. Dan bagiku, pria tua yang kesepian ini, sebulan itu adalah musim semi yang indah yang akan selalu kuingat. Bukan sebagai sebuah skandal, tapi sebagai sebuah kisah tentang kasih sayang keluarga yang tulus, yang mampu menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. Aku tersenyum, menatap bunga flamboyan yang berguguran, merasa damai,